Oke, kita lihat contoh soal 2-nya di sini. PT Everdeen memiliki inventory management policy, yaitu kebutuhan persediaan minimum dalam warehouse sebesar 2.500 unit. 2.500 unitnya itu kita jadikan sebagai safety stock atau persediaan pengaman. Atau intinya di gudang si PT Everdeen itu harus ada barang minimal 2.500 unit. Pada awal tahun, peramalan penjualan berdasarkan data 5 tahun terakhir untuk tahun ini sebesar 200.000 unit. Nah, 200.000 unitnya itu adalah penjualan atau salesnya, di mana perusahaan hendak memperhitungkan pesanan ekonomi dari supplier dengan data sebagai berikut. Pertama, lead time selama 4 hari. Asumsi 1 tahun adalah 360 hari. Lead time itu maksudnya apa? Lead time itu adalah waktu menunggu. Waktu menunggu selama 4 hari. Artinya, dari kalian pesan barang sampai barang itu sampai ke gudang, itu membutuhkan waktu 4 hari. Yang kedua ada biaya pesan $50 per order, biaya packaging $250 per order. Dua biaya ini, biaya pesan dan biaya packaging, adalah kita total sebagai biaya pesan, yaitu $300 dijadikan sebagai fee. Dan ini asumsinya harus kita pesan ya dengan kelipatan 100 barangnya itu. Terus ada lagi biaya asuransi $2 per unit per tahun, biaya gudang $1,5 per unit per tahun, biaya resiko rusak $1,5 per unit per tahun. Nah, ini 3 biaya ini itu kita jadikan sebagai biaya simpan. Totalnya adalah $5. Lambangnya CP. Terakhir infonya, harga bahan baku atau raw material $10 per unit. Ini jadiin P. Di mana saat ini tersedia bahan baku sebesar 12.500 unit termasuk safety stock, dan diharapkan persediaan akhir tahun sebesar 17.500 unit. Kalian diminta untuk menghitung yang pertama adalah jumlah kebutuhan dalam 1 tahun atau U-nya berapa? Kita belum tahu ya jumlah kebutuhannya. Yang kita tahu hanya tadi forecast penjualan 200.000. Nah, kita tulis di sini. Penjualan 200.000, terus kita juga punya data persediaan akhir tahun sebesar 17.500. Artinya si perusahaan ini menginginkan di akhir tahun dia ada barang sebanyak 17.500. Dia butuh barang untuk penjualan 200.000 dan mau ada persediaan akhir tahun sebesar 17.500. Artinya si perusahaan ini membutuhkan barang 1 tahun itu sebanyak 217.500 unit. Tapi kita lihat lagi, dia ada persediaan awal apa enggak? Nah, di sini dibilang persediaan awalnya itu 12.500. Jadi dari kebutuhan 217.500, dia udah punya nih 12.500-nya. Jadi dia tinggal beli sebanyak 205.000. Ini menjadi U kita. Kebutuhan untuk dibelinya adalah 205.000 setahun. Lanjut, sekarang yang EOQ. EOQ-nya tadi rumusnya udah kita bahas, akar 2 VU per CP. Jadi kalian lihat langsung di sini, akar 2, V-nya berapa? Yang ini. Biaya pesan 300, U-nya berapa? Yang tadi udah kita hitung, 205.000. Nih, CP-nya atau biaya simpannya berapa? $5. Jadi kita pindahin sini 5, dapat akar 24.600.000, artinya 4.959,8387 unit. Tapi ingat ya, kita kan harus pesan dengan kelipatan 100. Jadi kita jadikan EOQ ini 5.000 unit. Artinya setiap kali pesan kita harus memesan sebanyak 5.000. Nah, itu yang EOQ. Sekarang kita lihat ROP atau reorder point. Nah, pertanyaan yang ketiga. Ini,
ROP atau reorder point. Artinya gini, kapan sih kita harus memesan barang itu kembali? Ini rumusnya, kita lihat. Oke. ROP itu sama dengan U dibagi 360 dikali 4 hari. Kenapa harus 4 hari? Karena lead time kita itu 4 hari. Plus safety stock. Ingat ya, safety stock itu kan barang minimal yang harus ada di gudang. Jadi ini pun kita harus ditambahin safety stocknya. U-nya tadi kita kan udah hitung 205.000 unit dibagi 360 dikali lead time-nya 4 ditambah safety stocknya 2.500. Artinya ROP-nya itu 4.778 unit. Bacanya gini. Ketika barang di gudang kita tinggal 4.778 unit, kita itu harus melakukan pemesanan kembali sebanyak EOQ 5.000. Reorder point ya, titik pemesanan kembali. Jadi, ketika barang di gudang ada 4.778 unit, kalian harus melakukan pemesanan kembali. Lanjut ke pertanyaan D. Jumlah banyaknya pemesanan dalam 1 tahun. Oke. Kita lihat. Kalian tadi butuh 205.000 unit setahun. Dan setiap kali pesan itu 5.000 EOQ-nya. Jadi, berapa banyaknya pemesanan? Ya kalian tinggal bagi. Kebutuhan kalian 205.000 dibagi dengan sekali pesannya 5.000. Itu artinya 41. Artinya, dalam 1 tahun kalian melakukan pemesanan sebanyak 41 kali. Pertanyaan terakhir adalah total cost keseluruhan atau TC. Kita lihat. Kita lihat di sini rumus TC-nya ini. Kalian bisa lihat di modul juga ya. Nah, angka-angkanya tinggal kalian masukin dari yang tadi udah kita hitung. Misal CP-nya 5, terus KIS EOQ-nya itu 5.000, lalu ada fee 300, U kebutuhan per tahun 205.000, Q-nya tetap 5.000 EOQ, terus safety stocknya 2.500, CP-nya $5. Total cost jadinya 37.300. Sebagai tambahan ya, kalau kalian ingin membuat grafik EOQ seperti ini. Nah, di sini kita bikin. Karena ada safety stock 2.500, berarti kalian bikin nih garis safety stock 2.500. Ini titik 0, artinya barang kalian nggak boleh kurang dari 2.500 ini. Lalu karena ada pemesanan setiap kali pesan 5.000, berarti kan 2.500 safety stock kalian ditambah 5.000, kalian punya persediaan maksimal itu 7.500. Nah, 7.500 ini kan semakin lama pasti persediaannya akan semakin berkurang kan. Makanya kalian bikin garis gini, menurun. Tapi ingat ya, paling minimal hanya sebesar safety stock. Dia nggak mungkin sampai ke titik 0. Nah, setelah sampai ke safety stock, dia akan muncul lagi, tinggi lagi garisnya. Karena kan dia melakukan pemesanan kembali nih. Oke. Terus jangan lupa kalian juga harus gambar titik ROP-nya. ROP tadi kan di saat 4.778 unit. Nih, ROP. Lalu berapa lama sih satu siklus persediaan itu? Yang ini. Nih. Nah, kalian hitungnya seperti ini. 1 tahun kan ada 360 hari. Dan kalian melakukan pemesanan itu 41 kali. Artinya, 1 kali pesanan itu kalian menghabiskan waktu
8,78 hari. Ini disebut dengan interval atau siklus persediaan. Jadi, ketika kalian baru datang nih barangnya, yang 5.000 unit, sampai barang itu habis, tinggal 2.500 safety stock, itu membutuhkan waktu 8,78 hari. Lalu, kapan ROP-nya? Bisa kalian hitung juga. Satu kali siklus persediaan 8,78, kalian kurangi 4 dengan lead time-nya tadi ya. Lead time pemesanan kan 4 hari. Berarti 4,78. Artinya, habis kalian pesan barang yang kalian pesan datang, itu 4,78 hari kemudian kalian harus melakukan pemesanan kembali.